akan dijauhkan dari kesialan. Makanya yang sering sial-sial itu dianjurkan untuk banyak membaca surat Al-Fatihah. Tentunya tidak hanya membaca, mempelajari, fa insya Allah maka kesialannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sial karena sering sakit atau penyakitnya kumat, maka dianjurkan untuk banyak membaca surat Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah itu syifa'u kulli da'in, adalah bisa menjadi obat bagi setiap penyakit. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Ini yang kedua, huruf jim. Yang ketiga huruf kha, yang merupakan singkatan dari khosaratun atau khusronu, artinya kerugian. Orang yang senantiasa membaca surat Al-Fatihah, maka insya Allah akan dijauhkan dari kerugian, khususnya kerugian akhirat. Sebab apa? Paling tidak orang yang pernah membaca surat Al-Fatihah, di dalam dirinya ada tauhid, ada cahaya tauhid. Maka ketika orang ibadah Allah jamaah rahimakumullah, sakaratul maut, menurut Abu Lais As-Samarqandi, ketika orang sakaratul maut itu semua setan dari berbagai profesi datang mengelilingi orang yang sedang sakaratul maut. Maka ada setan yang menyamar, berubah wujud menjadi orang tua, menjadi ayah. Datang menjadi ayah, kemudian berkata kepada yang sedang sakaratul maut, wahai anakku, kamu kalau mau meninggalkan dunia, maka meninggallah seperti bapakmu dalam keadaan Yahudi. Bapakmu di alam baka nih karena Yahudi sudah merasa tenang. Ayo kamu sekarang ganti akidahmu, ikut akidah bapak ya. Kata sang setan yang berwujud bapak. Maka ketika dia bingung bagaimana menjawab, begitupun setan-setan yang lain. Ada yang menyamar jadi ibu, jadi bahkan mantan juga ada. Yang menyamar jadi mantan. Mas, aku mantan mulu. Ini yang duluan meninggalkan kamu nih. Saya sudah tenang, menggoda. Ketika bingung saat itu, maka datanglah surat Al-Fatihah. Datanglah surat Al-Fatihah mendekat dan menyampaikan, Mas, kisana jangan ikuti itu semua. Mereka semua adalah setan yang akan menjerumuskanmu ke dalam neraka agar kamu menjadi temannya besok di neraka. Maka jangan hiraukan mereka. Datang surat Al-Fatihah memberikan pertolongan, memberikan bantuan ketika dalam keadaan bingung. Ini yang disebut dengan kerugian akhirat yang merupakan dari huruf kha, khusranu. Ini yang ketiga. Yang keempat yaitu huruf za atau zai. Za singkatan dari zaikun. Zaik artinya keluar ataupun meninggalkan kebenaran. Bisa berupa orang kita nyebutnya zaik itu mursal. Zaik itu artinya berubah sikap dari baik menjadi buruk. Nah, orang yang tidak punya pendirian yang baik, maka dengan banyak-banyak membaca surat Al-Fatihah, fa insya Allah akan mendapatkan barokah rahasia dari surat Al-Fatihah, yaitu memiliki keteguhan pendirian. Maka orang yang pelin-pelan itu dianjurkan untuk banyak
Mohon maaf, seperti orang Pinpan itu orang yang mudah menjatuhkan pilihan tapi juga mudah melepaskan, bahasa kasarnya, bahasa anak mudanya yang playboy. Nah, ini dianjurkan untuk banyak-banyak membaca surat Al-Fatihah agar terhindar dari az-zaig, yaitu belok dari yang baik menuju yang tidak baik, dari yang benar menuju yang tidak benar atau yang salah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah shin. Shin di sini adalah syainun, kehinaan. Artinya orang yang membaca surat Al-Fatihah, fa insya Allah akan dijauhkan dari kehinaan. Baik kehinaan dunia maupun kehinaan akhirat. Maka kalau kita sering dihina, sering direndahkan, baca saja surat Al-Fatihah. Insya Allah, Allah akan memuliakan kita. Dan orang kalau sudah dimuliakan oleh Allah, maka siapapun tidak akan bisa menghinakannya. Kalau Allah sudah memuliakan kita karena kita membaca surat Al-Fatihah, maka siapapun tidak akan bisa menghinakan dan merendahkan kita. Dengan kata lain, boleh jadi hinaan orang kita jawab dengan surat Al-Fatihah, itu akan menjadi pendorong bagi kita. Akan menjadi sumber inspirasi motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan kualitas kita. Tidak tersinggung kita. Karena apa? Karena kita juga merasa kalau dia menghina memang ada yang sesuatu yang diri ini tidak tahu. Hal yang rendah, yang hina, sementara orang lain tahu. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ini yang kelima shin. Kemudian yang keenam adalah dha. Dha ini singkatan dari dulmatun. Dulmat, bukan dulmatin, dulmatun. Dulmatun artinya kegelapan. Baik kegelapan di dunia, kegelapan di alam kubur, maupun kegelapan di akhirat. Baik dulmatun ini kedoliman atau kejahatan. Artinya orang yang senantiasa membaca surat Al-Fatihah, itu akan Allah jauhkan dari kegelapan dunia, kegelapan alam kubur, dan kegelapan akhirat. Kegelapan ini kesusahan di dunia atau ketidakmampuan menghadapi kesusahan. Itu namanya ad-dulmah. Yang keenam. Dan yang terakhir adalah huruf fa. Huruf fa yang terakhir. Karena dalam surat Al-Fatihah tidak namanya Al-Fatihah tapi tidak ada huruf fa-nya. Fa ini singkatan dari Al-Futuh, yaitu orang yang senantiasa membaca surat Al-Fatihah akan senantiasa mendapatkan pertolongan. Al-Fathu. Atau menurut yang lain, fa ini singkatan dari fitnatun. Baik fitnatul hayat wa fitnatul mamat. Fitnah artinya orang yang senantiasa membaca surat Al-Fatihah akan Allah jauhkan dari fitnah. Baik fitnah hidup maupun fitnah mati. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka dari sini kita bisa mengetahui kenapa di dalam kita melaksanakan ibadah sholat diawali dengan membaca Ummul Kitab. Ketika kita membuka acara, entah acara apa saja, juga senantiasa kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Ternyata begitu banyak rahasia yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Dan kita lanjut kaji kita masih tentang akhlak. Tadi sekedar keutamaan kita membaca surat Al-Fatihah. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Akhlak dalam hidup ini merupakan penentu nilai seseorang. Bahasa sekarang, orang akan punya branding, punya daya jual, baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala maupun terhadap sesama, maka apabila ia punya budi pekerti, punya akhlak yang mulia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan
surat yang menjelaskan bahwa orang yang paling mulia, atau ayat yang menjelaskan tentang bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, yang diakhiri dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian, wahai para sahabat, secara khusus dilihat dari asbabul nuzul, tapi keberlakuannya kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua. Orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man atqon nasi ya Rasulullah?" Karena sahabat juga ingin ketika mendengar ayat yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka sahabat ingin tahu siapakah orang yang paling bertakwa itu, karena orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang paling mulia. Maka memberanikan diri kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, man atqon nasi?" Siapakah manusia yang paling bertakwa itu? Karena yang paling bertakwa itu adalah yang paling mulia. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jelas, atqon nasi ahsanuhum khuluqan. Manusia yang paling bertakwa itu adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. Maka para ulama menjelaskan, orang yang paling bertakwa itu bukan orang yang sholatnya paling lama, bukan orang yang bacaannya paling panjang ketika sholat, bukan orang yang paling sering khatam Al-Quran, bukan orang yang senantiasa ada dalam zikir, bukan orang yang senantiasa bersodakoh dengan sodakoh yang begitu banyak, tapi orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Sebab di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan, mohon maaf, dalam asbabul wurud memang ketepatan seorang perempuan. Bukan berarti mengkritiskan atau wah ini melemahkan atau merendahkan. Bahasa sekarang istilahnya ya bukan merendahkan perempuan, hanya asbabul wurudnya saat itu perempuan. Tapi yang menjadi fokusnya bukan jenis kelaminnya, tapi budi pekertinya. Mohon maaf, terkadang orang justru memahaminya jenis kelaminnya, bukan objek yang disampaikan. Karena di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan ahli ibadah. Ahli ibadah, setiap 4 hari khatam Al-Quran. Setiap 4 hari khatam Al-Quran. Maka satu hari hampir 7 sampai 8 juz membaca Al-Quran. Setiap malam bangun malam, salat tahajud. Kalau malam salat tahajud, setelah salat tahajud membaca Al-Quran, membaca zikir, zikir apa saja dibaca. Saban hari yang disunahkan untuk melaksanakan saum atau siam, juga melakukan siam ataupun saum. Bahasa umumnya adalah puasa. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapat kabar tentang perempuan tadi yang mengagumkan ibadahnya itu, sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,
"Ya Rasulullah, ada seorang perempuan ahli ibadah, ahli amal soleh." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar dari Jibril, karena Rasulullah tidak akan bicara, tidak akan menyampaikan sabda tanpa wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berbicara pasti pakai wahyu. Beda dengan Muhammad Subhan. Kalau Muhammad Subhan bicaranya pakai wahyuni. Artinya pakai bisikannya, bisikan orang yang ada di dekatnya. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Nah, Rasulullah mendapatkan kabar dari Jibril, Muhammad, dia itu besok akan menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena di samping dia ahli ibadah, itu omongannya nyelekit, itu omongannya ucul terus, nggak dikontrol kalau ngomong. Kalau ngenyek sak pole, kalau menghina sak marme. Akhirnya apa? Karena sikapnya yang tidak baik itu seluruh amal ibadahnya gosong, seluruh amal kebajikannya sirna. Maka dia besok akan masuk neraka. Pernah diingatkan juga untuk minta maaf kepada tetangga yang dihina. Saya kan ahli ibadah, tidak perlu minta maaf, pasti masuk surga. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Ternyata amal ibadah yang ditekuni tidak bisa menjamin seseorang untuk masuk ke surga tanpa dihiasi dengan budi pekerti. Karena itu dalam adagium bahasa Arab dikatakan, al-akhlaku zainul ilmi. Akhlak itu adalah hiasannya ilmu. Dalam bahasa Arab lain juga dikatakan, wal akhlaku awil khuluku zainul amali. Juga akhlak itu adalah hiasan amal perbuatan, amal ibadah. Karena itu ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, yang namanya akhlak ini mesti harus ada dalam diri kita. Karena itu kita bahas akhlak ini dalam rangka kita bersama-sama untuk meneguhkan iman, untuk memperkokoh amal ibadah kita, amal soleh kita, agar amal ibadah kita, amal soleh kita, iman kita ini bisa menghantarkan kita meraih syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan akhlak. Kita bisa melihat para nabi, para rasul, misalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam salah satu penyebab mendapatkan gelar Khalilullah itu bukan karena kurbannya yang banyak, bukan karena setiap kali kurban berjumlah ribuan, bukan karena sujudnya yang begitu lama, tapi karena akhlaknya Nabi Ibrahim kepada tetangga, kepada tamu. Itu karena akhlak terhadap tetangga dan kepada tamu. Maka setiap ada tamu Nabi Ibrahim, tamu begitu kelihatan dari rumah mau datang, langsung disambut. Karena tahu ini siapapun tamu yang datang, maka disambut dengan senyum, disambut dengan gembira. Kalau bahasa Arab dengan marhaban. Kalau bahasa kita sugeng rawu, selamat datang, wilujeng sumping, welcome, dan lain sebagainya. Siapapun tamu yang datang. Karena tamu, siapapun tamu itu harus dimuliakan. Apapun kedudukan tamu, ini adab, ini akhlak. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mesti memuliakan tamu tanpa memandang siapa tamunya. Sekalipun tamu yang datang anak-anak.
Anak-anak pakaiannya compang-camping. Sudah begitu anak ini belum mandi. Orang kita nyebutnya karena belum mandi, bahkan mungkin juga kurang bersih. Wah, mohon maaf, ini anak aromanya tidak sedap. Ketika anak dodok pintu dan membaca salam, dilihat, wah anak kumel lah perlu dijawab. Anak kumel, ini tamunya anak kumel, wis rasa digagas. Nah, sekalipun tamu itu anak mau kumel, mau bagaimana kondisinya, jangan dilihat anaknya. Dilihatnya dia sebagai tamu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kita tidak tahu hakikat anak itu tadi. Entah anak siapa, entah malaikat yang menyamar jadi anak, kita tidak tahu. Maka siapapun tamu harus kita muliakan. Orang tua kita apalagi, anak tetangga, terkadang kan anak tetangga datang, kula nuwun Mbak De, nggih ngampil arto kanggem jajan. Sinten ingkang anu, singkang ngongkon? Bapak. Walaupun anak tetap, karena posisinya sebagai tamu, melaksanakan fal yukrim doifahu. Maka jangan heran kalau ada orang melaksanakan hadis ini, anak kecil omongannya kasar. Walaupun kasar, duduknya kasar, tapi karena posisinya tamu tetap diperlakukan dengan mulia. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kata penyusun kitab Risalah Al-Quraisyah atau Al-Quraisyi, itu Abu Al-Quraish menjelaskan kepada kita ada 3 orang ini yang harus kita muliakan apapun kedudukan kita. Yang pertama adalah tamu. Ini tamu itu siapapun tamunya mesti kita muliakan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua kita yang melahirkan kita. Maka siapapun kita berhadapan dengan orang tua kita, maka kita mesti memuliakannya. Dan yang ketiga adalah guru kita. Siapapun guru kita, walaupun hanya mengajarkan kita hal yang tidak seberapa, tapi itu guru kita, maka kita muliakan. Bahkan Abu Hasan Ali Asyadili menambahkan satu, yaitu orang yang bertanya kepada kita. Orang yang bertanya kepada kita. Siapapun yang bertanya kepada kita, itu harus kita muliakan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Apalagi saat ini sekarang kan banyak orang yang berprofesi sebagai, mohon maaf, pengantar makanan. Mungkin kita sering didatangi dan ditanya alamat. Nah, ketika kita ditanya apapun bawaan orang bertanya, misalnya dia pakai kendaraan, belum buka helm, tapi sudah bertanya, kita lihatnya bukan masalah adab dia, tapi posisi dia sebagai yang bertanya. Sebagai yang bertanya. Maka siapapun yang bertanya, hendaknya dijawab dengan sebaik mungkin. Siapapun yang bertanya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang Baduy. Namanya orang Baduy, bahasa Arabnya bahasa Arab daerah. Tata keramanya ya tata krama daerah. Tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat kemudian mengingatkannya. Ketika para sahabat akan mengingatkannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, biarkan dia menyampaikan dengan caranya, karena dia adalah sang penanya. Hormati sebagai sang penanya. Jangan dilihat dari datangnya dari mana, tapi posisi sebagai as-sa'il, sebagai yang bertanya. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini ada 4 orang kata para ulama, khususnya ulama tasawuf,
yang mesti kita muliakan. Yang pertama tamu, yang kedua guru kita, yang ketiga kedua orang tua kita, dan yang keempat adalah yang bertanya. Ini berkaitan dengan budi pekerti. Kita kembali tadi sampai dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan gelar dari Allah subhanahu wa ta'ala Khalilullah. Itu bukan karena kurbannya yang banyak setiap kali berkurban. Diriwayatkan pernah Nabi Ibrahim sekali kurban itu 1.000 ekor unta, 2.000 ekor lembu atau sapi, dan 3.000 ekor kambing. Namun yang menjadikan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar kehormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena korbannya, tapi apa? Karena budi pekertinya senantiasa memuliakan tamu. Ketika makan, yang kedua ini akhlak. Ketika makan Nabi Ibrahim tidak mau makan sendirian. Maka setiap kali makan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam senantiasa mengajak orang lain. Minimal mengajak keluarga. Tidak pernah makan sendirian. Maka dari cerita Nabi Ibrahim, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, syarrun nasi man yakulu wahidan. Termasuk orang yang jahat, orang yang tidak punya perasaan itu adalah orang yang kalau makan sendirian. Masuk kamar dikunci apalagi makannya enak. Mumpung ini anak sekolah, bapaknya bekerja. Misalnya kalau seorang istri di rumah atau mumpung istri nggak ada, dapat kiriman makanan dari tetangga enak. Wah, jendela ditutup, pintu ditutup, biar makan tidak ada yang ganggu. Ini justru sejelek-jelek orang karena tidak punya perasaan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, sampai-sampai kucing yang ada di sekitar mau nyimpan nih, ada kucing enggak nih. Karena nanti kalau diganggu begitu mau makan meong dan lain sebagainya. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam oleh Allah dimuliakan karena budi pekertinya. Kita juga sering mendengar kisah seorang perempuan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi penghuni surga. Itu dikarenakan akhlaknya. Kita pernah dengar seorang, mohon maaf ini perempuan lagi. Tapi di sini yang dimaksud bukan perempuannya, akan tetapi perbuatannya. Ada seorang perempuan punya perbuatan yang tidak baik. Pulang dari berbuat yang tidak baik, punya profesi yang tidak baik, mendengar rintihan seekor anjing yang kesakitan karena kakinya tertindih kayu dan dia tidak bisa melepaskan diri dari tindihan kayu tadi. Minta tolong dengan bahasa dia tidak ada yang mendengar. Ketepatan seorang perempuan tadi yang mendengar dan mendekat. Karena melihat dengan iba, kemudian menolongnya, membantunya, melepaskan kakinya dari tindihan kayu. Karena sudah lama terlihat di Al-Quran disebutkan yalhadzalika. Sampai-sampai mohon maaf lidah anjing tadi menculur kehausan dan kecapean. Sehingga seorang perempuan tadi mengambilkan air pakai sandalnya. Mengambilkan air pakai sepatu atau sandalnya alas kakinya untuk diminumkan kepada seekor anjing tadi. Dan karena itu Allah memuliakan karena akhlaknya. Karena akhlaknya peduli kepada seekor anjing tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dengan memberikan hidayah. Dia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan ini perbuatan yang salah, dia bertobat. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Begitupun dengan sahabat Umar radhiyallahu an, khalifah kedua.
Kita tahu bahwa Khalifah Umar adalah khalifah yang sangat tegas. Khalifah yang sangat tegas. Namun ketika beliau mengingat budi pekertinya yang tidak baik, terutama ketika mengubur hidup-hidup putrinya sendiri, maka beliau akan menangis sejadi-jadinya. Ini mengingat budi yang tidak baik ketika belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar itu adalah sahabat yang mendapatkan ketajaman di dalam penegasan atau penegakan hukum, dalam penegakan keadilan. Maka siapapun yang berhadapan dengan sahabat Umar itu, maka orang dari kejauhan melihat, belum menerapkannya saja, melihatnya saja, maka aura wibawanya sudah terasa. Maka pernah ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ada ulama yang menjelaskan dengan apa sahabat Umar itu mendapatkan keistimewaan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Punya wibawa yang begitu besar terhadap siapa saja yang dihadapinya kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang sahabatnya menjelaskan, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, bahwa sahabat Umar itu mendapatkan karomah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti pernah dijelaskan atau dijelaskan ada dalam kitab yang bernama, yang kitabnya tidak begitu tebal, Usfuriyah. Hadis yang dimuat dalam kitab Usfuriyah. Usfuriyah itu artinya manuk atau burung kecil. Bahasa kitanya burung emprit. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mendapatkan kemuliaan dari Allah ternyata bukan karena sodakonya yang pernah diberikan kepada umat Islam yang begitu banyak, bukan karena bangun malamnya, tapi karena sikap akhlak, budi pekerti sahabat Umar terhadap seekor burung yang sedang dijadikan mainan oleh anak-anak. Pernah suatu hari ketika sahabat Umar sidak keliling, ternyata melewati satu kampung ada anak-anak sedang mempermainkan burung emprit, burung kecil. Burung itu dipermainkan oleh anak-anak menjadi bahan tertawaan anak-anak. Maka sahabat Umar ketika melihat sekalipun burung ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak tidak hanya akhlak kepada Allah, tidak hanya akhlak kepada Rasulullah, tidak hanya akhlak kepada sesama manusia, tapi juga harus kepada alam, termasuk kepada binatang. Melihat ada seekor burung kecil sedang dipermainkan dan menjadi bahan tertawaan, bahan mainan anak-anak. Maka dengan lemah lembut sahabat Umar, wahai anak-anakku sedang apa? Ini tidak tahu kalau yang bertanya sahabat Umar. Ini Pak D lagi main-main sama emprit kalau bahasa sininya. Wah, empritnya kasihan dong. Wah, enggak apa-apa, burung emprit, burung enggak apa-apa Pak D, kami senang. Setelah ditanya demikian dimaklumi anak-anak, tidak dikasari, bocah kurang asem, tidak. Tapi diperlakukan dengan lemah lembut, wahai anak-anakku, bagaimana kalau Pak D beli itu burung, mau Pak D pelihara, berapa harganya? Terserah anak-anak. Wah, iya Pak D, iya. Berapa pun akan Pak D bayar. Kita hitung, nih ada 6 orang, 6 dinar Pak D. 6 dinar, oh ya ketepatan nih Pak D bawa. Deal, deal. Maka dibelilah burung tadi. Yang semestinya enggak ada harga segitu, tapi karena untuk menyenangkan anak-anak. Sebab apa?
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurfatun yuqalu laha ghurfatul faroh la yadkhuluha illa man farroha sibyan." Di surga itu ada satu istana, namanya istana kegembiraan, istana keceriaan. Tidak ada yang masuk ke dalam istana tersebut kecuali orang yang menggembirakan anak-anak. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita pun mesti berusaha untuk tentu ingin masuk ke dalam surga yang di dalamnya terdapat istana keceriaan. Bisa masuk apabila kita telah membuat ceria anak-anak. Nah, sahabat Umar juga tahu akan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka anak-anak tadi biar gembira dan burungnya oleh sahabat Umar akan diselamatkan dari mainan anak-anak tadi. Sehingga diambillah burung tadi, dimandikan, kemudian karena kotor dimandikan, dikasih makan. Setelah dikasih makan, ada hal yang perlu diobati sampai burung tadi segar bugar dan diterbangkan kembali. Maka dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena sahabat Umar telah berakhlak yang baik sekalipun dengan binatang, maka Allah memuliakan berbagai karomah kepada sahabat Umar. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Kita juga lihat, mungkin mohon maaf ini, ada yang sering nonton drakor, drama Korea. Nah, drakor. Ada orang miskin, tahu-tahu jadi kaya. Sebabnya apa? Sepele, menolong sang bos. Ada bos kelaparan, kemudian dikasih minum, ternyata yang dikasih minum bos. Akhirnya apa? Akhirnya diangkat menjadi karyawan. Dan ternyata punya potensi, malah menggantikan bos. Sekalipun tidak menggantikan bos, bosnya punya putri, akhirnya dijodohkan dengan putrinya. Itu awalnya apa? Bukan karena apa-apa, tapi karena budi pekerti yang mulia, peduli dengan orang lain, karena akhlak yang mulia. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka kita mesti menteladani budi pekerti para ulama, para imam, terutama imam 5 madhab. Imam Ja'far, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Imam Ahmad bin Hambal pernah punya satu pendapat berbeda dengan pendapat pada umumnya. Karena berbeda pendapat, kemudian Imam Ahmad ini dibawa ke yang berwajib dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari yang berwajib. Imam Ahmad muridnya banyak, pengikutnya ribuan. Ketika Imam Ahmad ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ada murid-murid dan pengikutnya ingin membelanya, ingin membantunya. Maka dengan berjiwa besar, dengan rendah hati, tidak mau mengorbankan orang lain, Imam Ahmad dengan jelas, bahasa sekarang dengan lantang, berkata kepada para murid, para pengikutnya, "Wahai murid-muridku, wahai pengikut-pengikutku, ini urusan aku dengan yang berwajib, bukan urusan kamu dengan mereka. Ini urusanku, kamu jangan melibatkan diri, tidak ada kaitannya. Ini tidak ada kaitan dengan kamu. Kamu yang sedang bekerja, kembali kerja, selesaikan pekerjaanmu. Sebab pekerjaan itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan." Maka ketika itu lahir perkataan, ada 7 hal yang harus senantiasa diperhatikan oleh setiap orang mukmin. Yang pertama,
Majelis ilmu yang mesti didatangi. Ayo yang sedang belajar kembali ke tempat belajarnya, jangan ke sini. Jangan membela saya, ini urusan saya dengan yang berwajib. Yang sedang bekerja kembali bekerja. Yang sedang masak selesaikan masaknya. Yang sedang menempuh perjalanan maka tempuh perjalanannya sampai tujuan. Maka lahir 7 perkataan. Yang pertama adalah majlisul ilmi yahduruhu. Majlis ilmu yang mesti didatangi. Jangan sampai ditinggalkan. Tapi yang mau datang ke majlis ilmu, datang ke majlis ilmu. Jangan karena Imam Ahmad sedang menghadapi persoalan lantas berbelok. Kemudian yang sedang menempuh perjalanan, lanjutkan perjalanannya dengan aman. Sebab apa? At-tariqu ya'manuhu. Jalan yang harus ditempuh dengan baik, dijaga keamanannya. Yang di rumah yasturuhu, penuhi kewajiban-kewajiban yang ada di rumah. Yang sedang bekerja mau di pabrik, mau di kantor, maksabihi atau pimaktasabihi fayutimuhu. Sempurnakan pekerjaannya, selesaikan pekerjaannya. Yang sedang baca Al-Quran, yakrauhu, selesaikan, khatamkan dulu Al-Qurannya, jangan ikut ke sini. Yang sedang ziarah mengantar kubur, maka sampaikan dulu, jangan ditunda penguburannya. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Imam Ahmad ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari yang berwajib, ketika itu para pengikut, para santri mau membelanya, mau membantunya dengan budi pekerti yang mulia menyampaikan. Supaya apa? Supaya melanjutkan kewajibannya masing-masing. Tidak terprovokasi oleh keadaan yang sedang dihadapinya. Kenapa? Kata Imam Ahmad, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kalau sudah menyangkut urusanku ini jangan melibatkan orang lain. Ini urusan pribadi. Tidak ada kaitannya dengan urusan kaum muslimin. Tidak ada kaitannya dengan Islam. Ini urusanku, urusan pribadi. Ini hebatnya Imam Ahmad. Budi pekertinya Imam Ahmad. Maka yang kita ikuti bukan hanya pendapatnya. Sehingga ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kata Suwargi almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, kita sering mengikuti pendapat para ulama. Kita sering menerapkan pendapat para ulama. Tapi kita tidak pernah menteladani budi pekerti yang mulia para ulama. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Maka dalam kita membaca kitab-kitab para ulama, tidak hanya menerapkan pendapat-pendapatnya, namun juga kita berusaha menerapkan budi pekerti para ulama. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini satu contoh akhlak budi pekerti Imam Ahmad. Coba kalau kita terapkan budi pekerti ini oleh setiap kita, maka kedamaian, ketentraman itu akan dirasakan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Menurut para mu'arikh, mu'arikh artinya sejarawan, ahli sejarah, keadaan umat Islam yang paling damai, di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah ada di kota Madinah. Maka kota yang beradab, kota yang punya peradaban tinggi, punya budaya tinggi, punya budi pekerti yang tinggi, disebut dengan kota Madani, yaitu ada di kota Madinah. Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada dan membangun kota Madinah, itu keadaan yang paling menyejukkan. Stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas keamanan sangat terjaga.
ibadah hubungan antara muslim dengan yang lain, Yahudi, Nasrani, Sobi'i, Majusi, aman, terkendali. Yang semula yang sering bikin konflik, yang bermusuhan seperti suku Aus dan Khazraj pun berdamai. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Kenapa bisa terwujud demikian? Itu dikarenakan ibadah Allah jamaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerapkan konsep budi pekerti kepada masyarakat Madinah. Dengan diterbitkannya atau dengan ditetapkannya ada yang namanya Perjanjian Madinah, di mana setiap ibadah Allah jamaah rahimahullah, setiap warga Madinah punya kewajiban untuk membela negara tanah Madinah, tidak berdasarkan karena latar belakang agama. Artinya apa? Yang Yahudi wajib membela Madinah, yang Majusi wajib membela Madinah, yang Muslim wajib membela Madinah. Begitupun apabila ada yang lain direndahkan, maka semua wajib membela. Sehingga ibadah Allah jamaah rahimakumullah, hubungan antar bangsa di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat baik. Karena apa? Diikat oleh budi pekerti. Ini kita bisa lihat bayangan ibadah Allah jamaah rahimakumullah, keharmonisan hubungan sosial di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Mau hadis yang paling sering dipakai, hadis Imam Bukhari misalnya dalam Kitabul Adab. Dalam Kitabul Adab, Imam Bukhari itu menceritakan tentang budi pekerti, diawali dengan memasukkan ayat Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi. Imam Bukhari misalnya ibadah Allah jamaah rahimakumullah memasukkan satu hadis, yaitu ada salah seorang sahabat namanya Abdullah. Abdullah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka dengan tegas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sholatu ala waktiha. Ditanya lagi, summa ayun. Maka Rasul menjawab, birrul walidaini. Berbakti kepada kedua orang tua. Nanya lagi, al jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ditanyakan oleh sahabat Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama? Di sini bukan sholatnya yang utama, tapi apa? As-sholatu ala waktiha. Pelaksanaan sholat tepat pada waktunya. Riwayat lain melalui perawi yang lain, as-sholatu fi awali waktiha. Bukan sholatnya, tapi apa? Sikap orang melaksanakan itu, yaitu melaksanakannya di awal waktu, tepat dengan waktu yang telah ditentukan. Sikapnya ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Selanjutnya ada sahabat ingin apa? Ingin berjuang di jalan Allah. Tapi lagi-lagi ada syaratnya apa? Harus punya izin dari orang tua. Izin ini menyangkut apa? Menyangkut adab, menyangkut akhlak. Maka Imam Bukhari menulis babu layu jahidu illa biiznil walidaini. Bab yang menjelaskan tidak boleh berjihad seseorang kecuali ada izin, ada rekomendasi dari kedua orang tua. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah,
Maka dengan demikian kita bisa melihat begitu penting akhlak dalam hidup kita sehari-hari dan harus menjadi kebiasaan kita. Maka sebagai penutup, kata Syekh Mahmud Shaltut, akhlak itu bukan sekedar kita mengenal bahwa sabar itu baik, syukur itu baik, berjiwa besar itu baik, namun lebih dari itu yaitu satu keadaan dalam jiwa kita, dalam diri kita, ketika kita melihat sesuatu baik maka kita segera melakukannya, dan ketika kita melihat sesuatu itu buruk maka segera kita meninggalkannya. Melaksanakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradta an ta'mala amron fatadabbar akibatahu. In kana khairon famdi wa in kana syarron fantahi. Apabila engkau mau melakukan sesuatu, pikirkan akibatnya. Ini tentang akhlak. Apabila baik, segera kerjakan, jangan ditunda-tunda. Namun apabila sudah tahu akibatnya buruk, tidak maslahat, madarat, fantahi, segera urungkan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menganjurkan menutupnya dengan surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ibadallah jamaah rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan secara khusus bermanfaat bagi kami pribadi, mendorong kami pribadi, dan umumnya bagi kita semua. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita akhiri taklim dan kaji kita pada siang hari ini dengan doa kifaratul majlis dan membaca surat Al-Kautsar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.